OCD kan mungkin orang belum tahu singkatannya juga ya. Singkatannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Pertama kali dimasukkan di cemas. Tapi ternyata dalam perjalanannya, ternyata orang-orang OCD ini lebih berat lagi dari cemas. Halo sahabat Premier, apa kabar? Kembali lagi di channel Rumah Sakit Premier Surabaya bersama saya Nareswari Lila. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendirian, tapi saya sudah ditemani dengan Dr. Harsono, spesialis kejiwaan. Ya. Halo dokter, apa kabar? Baik. Harus baik ya dok ya kayaknya? Harus baik, betul. Di tengah begitu banyaknya masalah kehidupan dok. Ya. Kunci bahagia apa dok berarti yang pertama? Menerima semua dan bersyukur. Aduh, cakep banget. Tapi dok, masalahnya tidak semua orang itu bisa mudah menerima kondisinya. Ada juga beberapa orang yang ngerasa, wah ini kok ada sesuatu yang bermasalah nih. Mungkin seperti OCD mungkin ya kan? Ya. Nah kalau memang ada orang yang OCD tiba-tiba ngerasa kayak OCD sama kotor misalnya, nggak mau megang macem-macem, maunya cuci tangan terus, sampai ada yang kena penyakit kulit karena saking keringnya. Itu sebenarnya harus seperti apa dok? Oke, jadi kita kembalikan dulu ya. OCD kan mungkin orang belum tahu singkatannya juga ya. Singkatannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Ya, nah Obsessive Compulsive Disorder. Jadi kita harus pegang kata-kata ada disordernya, berarti ada gangguan, namanya gangguan obsesif kompulsif. Ya, jadi orang yang bersangkutan ini pasti akan merasa terganggu. Itu harus kita pahami dulu, orang merasa terganggu. Ada yang beberapa pasien yang mengatakan bahwa saya itu sampai kehabisan waktu dok, hanya untuk sekedar memastikan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Nah tadi contohnya misalnya tadi Mbak Nares bilang tentang cuci tangan dan segala macam. Mereka rata-rata punya gambarannya ya, mereka punya ritual-ritual tertentu yang mereka harus lakukan. Kalau mereka tidak lakukan itu, mereka merasa nggak benar. Jadi komponennya dua sebetulnya obsesif kompulsif itu. Satu namanya obsesif, itu namanya di pikiran kita yang berulang-ulang, yang kita tahu bahwa itu sebetulnya nggak benar. Ya, kita tahu itu nggak benar, tapi kalau nggak kita lakukan nggak enak. Akhirnya kita menyerah pada kondisi yang namanya kompulsif. Kompulsif adalah satu bentuk dari penyerahan diri kita terhadap obsesi kita tadi yang salah itu tadi. Ya, jadi kita melakukan itu hanya sekedar untuk memuaskan itu tadi. Tapi ya pada orang yang namanya OCD ini tadi, biasanya dia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Begitu ini sudah dilakukan kompulsifnya, masih doubting lagi, masih meragukan lagi, dia bilang tadi udah bener nggak ya kelakuan itu. Ya, jadi gambarannya seperti itu kalau orang dengan gangguan obsesif kompulsif. Tapi kan nggak semua orang itu ya dok ya mengerti atau memahami kondisinya bahwa dia itu adalah OCD begitu. Kadang juga ada orang atau keluarganya malah justru memberikan stigma, kamu tuh orang aneh gitu, ngapain kok kayak gitu terus aneh. Ya, nah tanda-tandanya atau apa yang harus kita pelajari dulu dok? Ya, jadi prinsip karena tadi kan saya katakan di depan bahwa ada disorder atau gangguan. Jadi merasa hidupnya terganggu, itu baru orangnya akan merasa dan dia akan mencari pertolongan setelah itu. Tapi, seharusnya. Ya, betul. Karena kita harus bedakan ada satu gangguan yang kita sebut namanya gangguan OCD ini tadi dan ada namanya kepribadian perfeksionis. Oh iya. Ya, kita harus bedakan itu karena kalau kepribadian orangnya nggak merasa apa yang saya lakukan sudah benar semua kok. Gitu. Kalau yang OCD, iya ya, kalau seperti ini saya berangkat ke kantor jadi terlambat, nanti saya udah perjalanan tiba-tiba saya masih ingat lagi ini kompornya udah tak matiin belum ya, pulang lagi sampai beberapa kali seperti itu ya. Dan itu biasanya sudah menimbulkan gangguan di mana baik itu dari tempat pekerjaannya maupun dari keluarganya, terutama yang pertama kali pasti terdampak dulu. Memang keluarganya pasti bilang kamu ini aneh ya, kenapa gitu. Nah itu sebetulnya yang poin itu yang kalau orangnya merasa iya ya aku memang betul banget, itu baru dia akan mencari pertolongan, biasanya begitu. Oke, jadi memang harus apa ya, kalau bisa keluarga itu juga mensupport juga ya dok ya, jangan hanya cuma dianggap stigma aja yang negatif, tapi kalau memang kayak oh deh ini ada yang sesuatu yang berlebihan harus dibawa begitu. Nah, tapi apakah yang menderita OCD ini hanya orang dewasa atau sebenarnya untuk dari anak-anak remaja itu sudah mulai kelihatan dok? Ada yang sudah mulai, jadi usia remaja ya, di usia-usia SMA itu bisa muncul seperti itu. Ya, jadi saya pernah menangani yang mulai usia 17 tahun itu sudah mulai keluar OCD-nya. Jadi kalau dia tidak dia itu kebetulan bawa mobil ke sekolahnya. Jadi kalau dia tempat parkirnya di tempat orang lain, dia nggak akan masuk sekolah. Jadi, ini tempat yang biasa saya tempati. Kenapa? Ini tempat yang paling bisa saya lihat dari ruangan kelas saya. Kalau ini nggak kelihatan, saya lebih baik nggak sekolah.
Ya, jadi seperti itu. Dan itu berkembang semakin dia semakin menghayati itu dan semakin terlambat pertolongannya. Ya karena memang kan kembali lagi bahwa gangguan mental ini kadang-kadang kan dipandang masih sebelah mata. Iya, betul. Ya, itu yang kadang-kadang kita ini masih kenapa perlu dipublikasikan dan segala macam, karena ini tadi stigma ataupun pandangan sebelah mata terhadap gangguan jiwa ini yang menyebabkan pertolongan menjadi terlambat. Nah, padahal gangguan-gangguan seperti itu maupun OCD kita menanganinya lebih cepat, lebih baik mestinya hasilnya. Tapi memang anak-anak sudah ada yang bisa OCD juga. Ada. Nah, itu biasanya awal mulanya itu karena apa, Dok? Ada trigger kah memang? Ada trauma kah atau seperti apa? Oke. Jadi kalau yang beberapa yang saya tangani itu kasusnya adalah karena pola asuh dari orang tuanya. Ya, pola asuh orang tuanya yang terlalu diktator. Contohnya misalnya kamu kalau habis ini harus ini. Tidak boleh kamu dari sini lompat ke sini, tidak boleh. Itu sesuatu yang ditator kan. Jadi begitu salah dihukum, Ataupun mungkin anak ini juga sudah dibiasakan, kamu harus dapat nilai sempurna. 100. Kalau kamu cuma dapat 90 itu apa? Nggak ada gunanya. Ataupun dia melihat bahwa ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang tua tadi, melakukan perbandingan antara anak yang satu dengan satunya. Ya, satunya itu terlalu diperhatikan, satunya enggak. Itu juga mempengaruhi. Ya, ataupun juga karena anak yang misalnya dia punya pengalaman nih, lihat kakaknya, kayak pasien saya kemarin itu, dia lihat kakaknya sering dihukum karena ceroboh. Nah, dia membentuk dalam pikirannya bahwa aku tidak boleh ceroboh supaya aku tidak dihukum. Dan aku akan menunjukkan bahwa kakak saya itu kenapa sering dimarahi, karena nilainya jelek. Saya tidak mau nilai saya jelek. Itu bisa semuanya terbentuk dari situ. Jadi pola asuhnya orang tua ini kadang-kadang yang menyebabkan anak-anak ini jadi OCD. Dan memang yang namanya OCD itu nggak harus yang kayak tadi disebutin, parkiran, atau itu mendapatkan nilai sempurna itu juga OCD ya, Dok? Betul. Makanya waktu itu sempat ada kejadian anak kecil yang mau bunuh, suicide gitu ya, karena dia nggak puas dengan hasilnya dapat nilai 9 itu. Bisa saja. Aduh, ini berarti kayak kita yang sebagai orang tua lebih worry lagi ya berarti ya untuk mendidik anak ya, Dok ya? Betul. Nah, apakah OCD ini sama halnya dengan penyakit-penyakit mental atau gangguan mental yang lainnya atau seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau di awal-awal dulu memang OCD ini masuk dalam spektrum namanya gangguan anxiety atau cemas. Ya, ya dimasukkan di situ di kriteria penggolongan dari gangguan jiwa itu yang baik yang versi Indonesia maupun yang di versi Amerika dan segala macam pertama kali dimasukkan di cemas. Tapi ternyata dalam perjalanannya ternyata orang-orang OCD ini lebih berat lagi dari cemas. Gitu. Bahkan melakukan sesuatu yang aneh begitu untuk ritualnya harus melakukan seperti itu, harus melakukan sesuatu berulang-ulang dan segala macamnya. Nah, akhirnya sampai di yang penggolongan dasar yang di Amerika itu malah sudah OCD itu diberdirikan sendiri karena dia dianggap ini udah nggak cemas lagi, ini lebih dari cemas. Oke, tadi. Nah, jadi ada kadang-kadang ada misalnya pemikiran kalau kita bilang ya namanya pemikiran kemahakuasaan. Kemahakuasaan itu contohnya misalnya kalau saya nggak lakukan ini nanti akan terjadi seperti ini. Oke. Ya, jadi seperti itu, bisa seperti itu. Jadi kadang sudah mulai aneh pikirannya dia itu. Tapi saya suka tadi dokter bilang kayak misalnya orang OCD itu melakukan ritual dalam tanda kutip. Padahal di Indonesia sendiri itu kan kita melakukan ritual udah kayak biasa aja ya, Dok ya. Banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, sebenarnya nih, Dok, orang Indonesia sadar nggak kalau mereka itu mengidap OCD? Kalau pengamatan saya sih, makanya kembali lagi, stigma gangguan jiwa di Indonesia itu masih sangat jelek. Ya. Padahal kalau saya ngomong, selalu saya bilang bahwa gangguan jiwa itu di Indonesia, bukan di Indonesia, di sepanjang kehidupan manusia itu mulai dari seorang anak sampai pada usia dewasa itu bisa saja muncul gangguan-gangguan seperti itu. Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri saya lihat, ya itu tadi masih sebelah mata untuk melihat gangguan jiwa, malah nanti dibilangnya kamu itu masalah gitu nggak percaya nanti dibandingkan lagi kamu itu, sorry kita ngomong ya misalnya kamu itu kurang urusanmu dengan Tuhan tuh nggak beres pasti. Ya, urusanmu dengan Tuhan tuh nggak beres. Makanya kamu dikasih cobaan seperti ini loh, ya tambahkan ini orang sudah tambah bingung lagi dikasih katanya nggak percaya sama Tuhan kan begitu. Ya, jadi itu seringkali di Indonesia itu masih seperti itu.
welcome back sahabat Premier, masih bersama saya Nareswari Lila dan juga ada Dr. Harsono, spesialis kejiwaan. Tadi saya suka banget dari obrolan sebelumnya kalau misalnya di Indonesia tuh sangat minim dan jadi memang gangguan kejiwaan itu masih dianggap sepele, selalu dikait-kaitkan dengan agama, ya kan Dok? Kalau ngerasa ada yang nggak beres, terlalu anxiety, terlalu cemas, berarti kurang dekat sama yang di atas. Setuju, itu stigma padahal yang seringkali dipakai. Udah mau diusahakan ibadah model gimana, juga tetap harus butuh pertolongan ya Dok. Nah kalau OCD ini pertolongannya sebenarnya seperti apa Dok? Oke, jadi memang sebetulnya yang memang utama itu sebetulnya kalau saya sebagai dokter ya tentunya dengan ada obatnya memang untuk mengatasi gangguan seperti itu ya. Jadi samping nanti obat yang diberikan itu biasanya sifatnya namanya antidepresan ya, salah satunya golongan-golongan antidepresan yang fungsinya apa ya? Kalau orang OCD ini kan pikirannya kayak dia bingung sendiri, waduh ya apa ya, gimana, jadi kayak melompat-lompat gitu. Nah, obat antidepresan memberikan efek dia berpikirnya lebih, oke, one step at a time. Jadi satu langkah, sehingga dia nggak sampai bingung dengan itu. Nah, itu tujuannya di situ diberikan itu dulu. Nanti kalau dia sudah mulai bisa berpikir baik, biasanya nanti kita akan mulai dengan namanya, kita coba dengan, yuk, apa yang kamu pikirkan itu terjadi nggak sih sebetulnya dengan kalau kamu bisa mikir dengan logis, terjadi nggak sih sebetulnya? Ya, jadi kadang-kadang kita malah sentuhkan dia dengan itu tadi. Sentuhkan barang-barang yang dia takuti, sentuhkan dengan barang-barang yang mungkin bagi dia kayak tadi, dan coba cuci tangan 1 kali deh, gitu. Contohnya seperti itu. Atau misalnya kalau barangnya jatuh, ya diambil sendiri lah, belum tentu kotor kan, dilapis sendiri kan bisa, seperti itu contohnya. Ya, jadi kita mencoba mempertemukan orang-orang itu dengan apa yang dia takutkan tadi. Berdamai dengan apa yang ditakuti berarti Dok? Betul. Nah itu kan memang nggak gampang juga ya Dok ya? Betul. Seberapa pentingnya sih sebenarnya Dok peran keluarga, orang sekitar terhadap orang-orang yang memang sedang menderita OCD? Sebetulnya mereka ini paling terdampak ya. Justru mereka ini paling terdampak? Keluarga ini paling terdampak ya. Jadi saya masih ingat dengan kasus pasien saya itu, jadi kalau dia mau keluar itu selalu nanti dia tanya, pintu udah dikunci? Istri udah jawab, udah dikunci. Nanti 15 menit lagi perjalanan baru jalan kira-kira 1 kilo, 2 kilo. Yakin kamu udah kunci? Ya, akhirnya mereka ini terdampak semua. Duh, kok seperti ini sih? Gitu loh. Kok nggak percaya sih sama saya? Gitu. Itu biasanya keluarga itu akan terdampak. Apalagi nanti kalau anak-anaknya juga bilang, aduh ini kan terlambat ini, sudah waktunya terlambat kok malah masih mau. Nah, karena yang OCD ini tadi pasti dia bilang, enggak lah kita putar balik lagi aja dulu, balik ke rumah. Itu keluarga ini biasanya paling terdampak. Ya, jadi kalau bagaimana support keluarganya, ya mereka, saran saya itu tadi, coba diperbaiki tadi, istilahnya dengan berobat dan segala macam, ya harapannya dia menjadi lebih baik. Supportnya keluarga ini maksud saya ya adalah untuk menganjurkan yang bersangkutan ini untuk bisa berobat dengan teratur, itu yang penting. Karena kalau tidak, ya itu tadi, OCD akan selalu dia bawa terus, bahkan semakin kuat. Kalau misalnya memang berdampak sama lingkungan sekitar, kita nggak usah ngomong kayak jauh-jauh ke teman, sahabat ya Dok, kayak keluarga sama pasangan aja. Ada nggak ya memang awalnya itu pasangannya yang OCD, kemudian yang akhirnya pasangan satunya yang punya gangguan yang lain? Karena ya dengan sendirinya, karena dia kan akhirnya capek ya dengan menghadapi seorang yang merasa tidak yakin dengan apa yang sudah dilakukan, merasa tidak yakin dengan pasangannya sudah melakukan apa. Jadi misalnya contoh aja, kamu tadi sudah matikan kompor belum? Loh sudah tak matikan. Kamu udah cabut setrika belum? Itu berulang-ulang dia tanyakan seperti itu. Lama-lama pasti capek. Nah, biasanya nanti arahnya, aduh, ngadepin gitu itu lama-lama yang pasangannya ini bisa jadi depresi juga dengan sendirinya. Karena dia merasa, aduh, aku ini nggak dipercaya, aku ini dianggap orang yang nggak berguna, itu menekan dia juga. Jadi memang penting kalau udah tahu ada sesuatu yang aneh, langsung bisa ya Dok ya, dibawa ke spesialisnya langsung. Iya, nah biasanya kalau bisa dibilang Dok, kasep itu sampai berapa tahun Dok? Dilihat dari levelnya, masalahnya, atau apanya Dok? Iya, jadi gini, ini kemarin yang saya dapatkan kasus itu dia sempat hilang, karena dia bisa mengubah pola hidupnya. Jadi awalnya dia mengatakan bahwa saya ini paling tidak bisa kalau tidak lihat barang bersih. Ya, dia ritual cuci tangannya ada dan segala macam. Tapi itu sempat hilang pada saat saya tidak tinggal serumah dengan orang tua saya. Yang notabene penyebabnya adalah ya karena itu tadi dia bilang karena
pola asuhnya yang kacau itu tadi. Dia keluar dari situ, dia sempat ke lingkungan yang nyaman bagi dia, di mana dia ketemu dengan teman-temannya dan segala macam. Dia bilang, saya dulu bahkan sempat memelihara anjing, Dok. Nah, padahal anjing ini kan sesuatu kadang-kadang dia kan kotor juga. Tapi saya membiasakan dia untuk memegang dia, itu udah nggak apa-apa. Nah, itu sempat hilang. Nah, kemarin kesini karena apa? Dia bilang, saya setelah itu rumah yang saya tempati itu yang saya tempati di kota lain itu tempat saya ini dijual. Jadi saya harus masuk kembali ke rumah orang tua saya. Muncul lagi nih, Dok. Jadi saya nggak bilang kasepnya, susah kan kita bilang kasepnya gimana kan, itu sempat hilang kan gitu. Trauma, Dok, berarti. Betul. Salah satunya makanya saya bilang ada trauma, ada pola asuh yang kacau tadi, dengan sendirinya dia merasa bahwa ini aku masuk lagi nih ke tempat yang nggak nyaman nih. Gitu. Oh, wow. Gitu. Jadi memang kayak memori otak trigger, itu terus. Betul, trigger. Jadi kalau ada banyak kasus-kasus gangguan jiwa itu yang sebetulnya karena pengalaman masa lalu. Oke, gini nih, Dok. Kalau misalnya ada beberapa sahabat Premier juga ya yang lagi menyaksikan kita ini merasa, oke, aku ada yang aneh, cuman aku untuk one step ahead untuk datang ke dokter, saya masih ragu-ragu. Ada nggak hal yang bisa saya lakukan dulu, tindakan preventif yang bisa saya lakukan sekarang nih, gitu, untuk mengurangi setidaknya? Kalau memang dia betul arahnya ke OCD, ya susah ya, karena itu pikiran obsesifnya dia akan berulang, dan pikiran obsesif itu akan muncul bukan pada momen hanya tertentu saja. Kadang-kadang kita lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba kalau dia tiba-tiba ingat bahwa ini mobil tadi udah tak kunci belum ya? Keluar deh pasti. Mungkin dia lagi sebagai pembicara pun, dia akan keluar hanya sekedar untuk mengunci mobilnya, ritualnya dikunci, tutup, buka, tutup, sampai beberapa kali, oke, udah 10 kali udah. Baru dia merasa nyaman. Gitu. Tapi ya, apakah kayak journaling itu tidak bisa membantu sedikit pun, Dok? Sejauh ini, saya yang tahu nggak bisa itu. Jadi mereka ya kalau mau dicoba sendiri, ada tadi itu metode namanya, saya berikan tadi namanya, istilahnya pengenalan itu adalah dengan namanya sensitisasi. Sensitisasi adalah bagaimana kita mencoba mencari objek ini yang menurut kita berbahaya, menurut kita mengganggu, itu yang coba kita tangani langsung, kita hadapkan langsung di situ. Ya, jadi contoh misalnya orang takut nanti kalau oh ini jangan-jangan kalau saya nggak melakukan ini, nanti nggak matikan lampu dan segala macam, nanti jangan-jangan ada korsleting nanti terbakar. Ya, itu pemikiran dia kan selalu begitu. Nanti kalau saya tinggal gimana? Ayo coba sekali-kali. Tantang dirimu untuk bisa, oke, ya wis, ini nggak apa-apa, apapun yang terjadi, terjadilah. Nah, itu yang nggak bisa bagi orang OCD kebanyakan sih. Tapi kalau mau coba, silahkan. Namanya metodenya sensitisasi. Oke. Ya, kita hadapkan langsung dengan masalahnya. Kalau boleh jujur, chance untuk bisa kembali normal berapa persen, Dok? Waduh, ini yang saya nggak pernah baca. Saya nggak pernah baca. Tapi pasti ada perkembangan kalau memang mau dari dalam diri. Biasanya ini dengan kita bilang ya, terpaksa gini, ini harus dengan terapi kan. Nah, terapinya begitu terapinya udah mulai jalan dan dia mulai bisa berpikir logis, harapannya, dia juga mau menjalani bahasa sensitisasinya tadi, harapannya sih masih bisa sembuh. Begitu. Dan saya juga berharap kayak nggak ada yang kena OCD lagi ya sebenarnya, Dok ya? Sebetulnya begitu, karena ini kasus-kasus yang memang sebetulnya OCD itu kasus yang gampang-gampang susah ya. Karena sebetulnya kalau kita tangani cepat, bagus. Tapi kalau kadang-kadang ini kan ya itu tadi, stigmanya akhirnya menjadikan orang ini datangnya terlambat ke kita. Sehingga kadang-kadang udah kondisinya udah berat. Nah, kalau sudah berat ini, saya punya pasien masih minum sampai sekarang obat. Oh wow, setelah sekian tahun juga pasti ya, Dok ya? Betul. Oke, Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini benar-benar sangat insightful sekali, dan saya yakin untuk sahabat Premier juga kayak, wah, ini kalau memang ada kelakuan aneh, kebiasaan aneh dari keluarga, boleh langsung aja ditangani secara langsung biar mendapatkan penanganan khusus. Mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan ke pemirsa juga? Oke, jadi prinsipnya itu sebenarnya mengulangi yang tadi ya, bahwa gangguan jiwa itu ada di tiap fase kehidupan ya. Jadi jangan beranggapan bahwa gangguan jiwa itu hanya dari pikiran kita saja, bukan ya. Gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang harus dipahami, adalah itu suatu penyakit yang coba dicarikan solusinya dan dicarikan bagaimana penyelesaiannya begitu.
itu pesan saya cuma itu sih. Oke, jadi memang kalau udah tahu sakit harus langsung berobat. Betul. Terima kasih Dokter Harsono, sehat terus untuk kita semua. Sama-sama. Sahabat Premier juga terima kasih banyak untuk waktunya udah menyaksikan. Kalau memang kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di-share ke teman-temannya biar tahu bahwa OCD itu nggak cuma yang suka bersih-bersih aja ya Dok ya. Banyak. Yang nggak suka cuma kayak nata-nata aja ya Dok ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!